Apakah Anda adalah seorang content creator yang bisa jadi rich creator? Video ini adalah jawabannya. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so saya barusan pulang dari Jakarta. Kemarin cukup padat sekali acara saya di Jakarta, mulai dari kelas list building mastery di Jakarta. Luar biasa banget kedatangan Master Romi Rafael, kemudian ada Coach Leo dan teman-teman lain yang luar biasa banget ya. Jadi mereka orang-orang seperti itu juga masih mau belajar di kelas list building mastery. Jadi respect banget buat orang-orang seperti mereka yang personal brandingnya udah jadi dan sebagainya. Nah, kedua, saya barusan rekaman juga kemarin. Saya barusan rekaman audio binaural. Jadi untuk membantu Anda kalau misalkan Anda mau bikin konten kayak saya begini dan nggak pede begitu di depan kamera. Nah, saya lagi bikin audio binaural yang nantinya akan saya launching di Tribelio 2.0. Jadi merupakan salah satu produk digital yang nanti ketika Anda dengarkan dalam waktu, hopefully dalam waktu kurang dari sebulan begitu, Anda sudah lebih pede untuk ngobrol di depan kamera kayak begini. Jadi hopefully itu bisa membantu Anda menjadi content creator dan akhirnya menjadi rich creator. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemarin saya menghadiri acara Inspira Fest bareng Mary Riana, David Cokro, dan yang lain sebagainya. Keren banget acaranya, jadi yang datang tuh kayak gila banget ya. Kemudian antusiasmenya sih, kalau menurut saya sih, antusiasmenya itu Anda lihat sendiri. Di kelas saya itu antriannya bisa full padat begitu. Dan di situ saya juga ngobrolin tentang rich creator, karena saya lagi bikin gerakan rich creator supaya tidak lagi kita tergantung sama algoritma platform, tidak lagi kita tergantung hanya berjualan rich aja. Our goal as a rich creator adalah berubah, bergerak ya, bertransformasi dari jualan rich, Anda di endorse tuh jualan rich, menjadi jualan konten. Content creator yang Anda, I think kayak gini nih, mindsetnya adalah content creator ya harusnya Anda expert bikin konten dong. Expert bikin konten, kenapa fokusnya adalah konten yang gratisan? Kenapa nggak bikin konten yang ada harganya? Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan income lebih banyak lagi. Jangan bikin konten gratisan mulu. Bangun tim, udah bayar mahal, timnya semuanya, ngegaji semuanya, desainer, video editor, dan sebagainya. Bikin konten yang kalau dibagi gratisan, itu kan mau dapat duit dari mana gitu loh. Jadi itu yang mindset yang saya gerakkan di Rich Creator ini. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Kemarin itu. Kira-kira content creator kayak apa sih yang bisa jadi rich creator? Apakah semua content creator bisa jadi rich creator? Apakah semua orang bisa jadi rich creator? Jawaban saya enggak. Sorry to say, ini rich creator hanyalah orang-orang eksklusif dalam tanda kutip. Yang pertama, eksklusif yang pertama adalah mereka harus adalah seorang content creator dulu. Ya, adalah seorang content creator dulu. Jadi, kalau Anda cuman upload video, upload foto, buat saya Anda bukan content creator dalam konteks ini. Ya, dalam konteks ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda nggak jelas gitu mau ngapain sebenarnya. Anda masih ngeblur banget ya, cuman asal saya makan, saya foto, saya jalan-jalan, saya foto. Apakah content creator? Iya, in certain degree, tapi dalam konteks saya ini Anda bukan. Content creator yang dalam konteks rich creator, karena ini ceritanya sebagai content creator yang pengen dapat duit lebih banyak dari konten. Berarti konten Anda harus punya opini khusus, harus punya ide khusus. Yang artinya adalah kepala Anda harus banyak isinya terhadap hal-hal tertentu yang Anda mempunyai perspektif yang berbeda. Itu kuncinya sebenarnya. Anda punya banyak ide di kepala yang Anda pengen sharingkan. Kayak saya nih, sekarang cerita kayak begini. Saya lagi punya banyak isi di kepala saya bahwa content creator tuh harusnya begini, harusnya nggak bolehnya begini, dan sebagainya. Ketika tadi sebelum saya syuting, saya mandi pagi, di kepala saya juga udah muncul tuh ide-ide, opini-opini, perspektif, pemikiran-pemikiran itu udah penuh banget di kepala. Jadi kalau Anda tidak memiliki itu di kepala Anda biasa aja hidup ya, dijalanin aja, biasa aja. Akan berat untuk berubah jadi content creator yang bisa jadi rich creator. Jadi Anda harus punya opini yang strong terhadap sesuatu yang muncul terus-terusan. Orang tuh harusnya begini, parenting tuh harusnya begini. Fat loss tuh harusnya begini, nurunin berat badan tuh harusnya begini. Ngedukasi anak tuh harusnya begini. Anak saya homeschool, kalau saya mau bikin content creator tentang homeschool, bisa juga. Anak itu harusnya homeschool. Ini perspektif, bukan ngomong bener salah, teman-teman. Bukan ngomong bener salah. Tapi di kepala itu banyak sekali isi yang Anda beropini tentang sesuatu yang pengen Anda keluarkan. Pengen Anda sampaikan. Nah, ini yang disebut dengan bibit seorang content creator yang bagus di situ. Oke, ini step 1. Begitu Anda sudah mengeluarkan isi kepala Anda dalam bentuk media apapun. Ada yang bentuknya nulis, media cetak, misalkan jurnalisme, bikin blog,
bikin sosial media yang ramai sekarang, bikin TikTok, bikin YouTube video. Kalau saya lebih suka YouTube video, lebih ekspresif buat saya gitu ya. Nah, kalau Anda sudah masuk di ranah ini, oke, good. Step awal, Anda mengeluarkan ide di kepala Anda, udah selesai. Jadi nggak lagi ada pertanyaan kayak, Dan, aku mesti kontennya apa ya? Saya balikin nanya lah, isi kepala lu apa? Saya nggak bayang ya, udah kalau isi kepala lu kosong ya nggak bisa konten, selesai gitu. Jadi harus banyak isinya. Nah, ketika Anda sudah berada di sini, maka next step-nya adalah Anda harus menemukan satu problem yang Anda pengen selesaikan. Dan orang mau bayar. Kuncinya di situ. Orang mau bayar terhadap problem yang Anda selesaikan. Kalau orang tidak mau bayar, atau perspektif Anda itu, misalkan Anda mereview, gini nih, misalnya kemarin ada yang mereview minuman. Makan-makan, mereview makanan, mereview minuman. Ini rada challenging untuk jadi rich creator. Why? Karena model mereview makanan atau mereview minuman itu adalah bisnis model yang Anda mencari banyak orang yang view dan akhirnya Anda menjual reach. Ada di endorse. Nah, rich creator tidak mengandalkan endorse. Kenapa? Karena endorse itu kalau Anda tiba-tiba pindah dari platform yang satu ke platform yang lain, maka follower Anda di sini nggak ada gunanya lagi. Kayak saya misalkan di Twitter. Di Twitter saya waktu itu, sekarang namanya X ya. Di Twitter saya waktu itu, follower saya hampir 500.000. Dalam perspektif di mana Agnes Monica aja waktu itu yang top nomor 1, itu cuma 6 juta. Jadi saya udah lumayan gede waktu itu di Twitter tahun 2011-2012, itu cukup besar. Hari ini, follower saya di Twitter kurang lebih ya menurun sedikit lah ya, karena algoritma dan sebagainya gitu ya, tinggal 437.000 kalau nggak salah ingat. Tapi problemnya adalah ketika saya posting di Twitter atau di X, nggak ada engagement sama sekali. Komen itu hampir 0. Iya, literally mostly 0. Saya harus mulai lagi di Instagram waktu itu. Sekarang mulai lagi di TikTok. Berarti ketika saya berjualan di Twitter dan jualan reach, mengandalkan reach, ini jadi masalah. Nah, fokusnya rich creator adalah kita berjualan di orangnya siapa, udah selesai itu aja. Bahkan ketika kemarin ada pertanyaan, gimana dengan peraturan presiden? Saya nggak tahu detail peraturan presiden, kan masih abu-abu, masih dibicarakan, belum jelas. Banyak nanya, nanti kita kena ya? Kenanya gimana? Belum jelas juga. Anyway, saya sudah menjadi content creator sejak sebelum adanya YouTube 2004. Jadi kalau misalkan YouTube, sosial media semua mati, saya sudah pernah survive di era itu. Mau balik ke situ juga saya udah menguasai game itu. Jadi gak ada masalah buat saya. Mindset saya adalah, saya bikin konten untuk target market saya. Misalnya, waktu itu, saya bikin konten untuk orang-orang fitness. Mau gak ada YouTube, gak ada Instagram, gak ada yang lain-lain. Instagram 2010, 2012, gak ada semuanya itu. Saya bikin konten bentuknya majalah, selesai. Target market saya di mana? Di tempat fitness. Saya bagi majalahnya ke tempat fitness. Dan, ya jadi ini ekstrim. Ekstrimnya begitu. Intinya adalah, saya tidak mengandalkan reach atau algoritma. Kalau misalkan harus bayar, kalau nggak bayar nggak bisa gitu. Misalkan semuanya pada ngumpul di portal media, Liputan 6, Detik dan sebagainya. Misalkan di situ sosial medianya mati, I don't care. Ya saya tinggal tembak aja sosial media portalnya mana, saya bayar aja iklan di situ. Kan target marketnya ada di mana. Jadi mindsetnya adalah itu. Makanya ketika Anda mindsetnya masih menggunakan sosial media biasa begitu, itu adalah mindset yang belum lengkap. Kata saya, menurut saya. Lengkapnya adalah ya Anda tahu target Anda di mana dan kemudian tembak ke sana. Jadi menarik sih kemarin diskusinya seperti itu. Tapi ini balik lagi, ini pembahasan yang belum solid, belum fix karena memang peraturannya juga masih digodok dan sebagainya, belum diluncurkan juga. Jadi nggak bisa diketok palu gitu ya, pasti kayak begitu. Intinya adalah saya nggak terlalu khawatir kalau saya personally. Karena kalau misalkan ada dibatasin dan sebagainya begitu ya, konten saya mau dibatasin, konten saya ngomong begini, mau dibilang berkualitas, ya menurut saya konten saya berkualitas. Kecuali memang semua content creator mau dibunuh gitu. Balik ke media zaman jadul, nggak ada internet lagi gitu. Ya nggak apa-apa saya bikin majalah. Saya juga pernah ngelakuin semuanya kok. Ya itu perspektif saya. Oke, so balik lagi tadi. Untuk menjadi seorang content creator, satu, berarti Anda harus punya banyak ide, banyak opini, banyak perspektif, banyak pendapat yang ada di kepala yang pengen Anda keluarkan. Itu dulu. Yang kedua adalah setelah itu Anda sudah biasa ngelakuinnya. Ini part yang paling susah soalnya. Ya, part kedua adalah Anda mencari problem yang bisa Anda solve dan Anda memilih memasuki niche tersebut. Memasuki niche di mana problemnya adalah problem yang orang mau bayar. Karena kalau Anda
tadi mereview makanan dan sebagainya, Anda bermain di ranah rich lagi untuk di endorse, bukan bermain di ranah Anda jualan konten. Anda nggak bisa jualan konten. Kalau Anda review makanan, konten apa yang mau dijual? Kecuali Anda ngajarin orang bikin makanan, nah itu baru bisa dijual kontennya. Anda bisa jualan resep masakan, cara-cara memasak, edukasi, bukan cuma sekedar resepnya, tapi edukasi dari A sampai Z bagaimana seseorang belajar memasak dari nol, perkenalan alatnya dan sebagainya, itu bisa dijual. Tapi kalau Anda cuma review makanan, menurut saya nggak bisa. Kalau Anda punya pendapat lain, silahkan tulis di komen aja. Nah itu, jadi ketika Anda menemukan niche yang tepat, Anda sudah bisa punya ide, nemuin niche yang tepat, maka jadi rich creator dengan income target saya adalah 100 juta per bulan, harusnya bisa. Dengan catatan memang niche-nya cukup besar ya, bukan cuma segmented yang super kecil banget. But anyway, itu langkah-langkah atau step untuk menjadi seorang content creator. Jadi apakah Anda adalah seorang content creator yang bisa menjadi rich creator? Video ini adalah jawabannya. Alright, so tanggal 9 September di Surabaya, saya akan ada List Building Mastery Rich Creator Edition. Jadi silakan klik link di komen di deskripsi kalau Anda pengen belajar dari saya langsung bagaimana step-stepnya untuk menjadi seorang rich creator, bagaimana bikin passive income-nya, dan seterusnya. Alright, so I think itu aja for this video. Thank you so much for watching guys. See you in the next one. Bye-bye.